18 hari pasca banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, jembatan Aibobo di desa terdekat dari pusat kota sudah dapat dilalui oleh warga. Personel TNI Polri dan warga pun mulai berjibaku membersihkan puing-puing. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Suari Tiasa dari Desa Gabun Gelap. Kita akan sapa teman-teman, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Nadia? Ya, halo Nadia. Ya, selamat siang Glory dan juga Jose. Lokasi saya mengabarkan saat ini di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, tepatnya Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelam. Ini menjadi salah satu kecamatan yang paling dekat dari pusat kota Blangkejeren, berjarak sekitar 7 km. Dan saat ini seperti inilah situasi di jembatan Aibobo. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara pusat kota Blangkejeren dengan RSUD yang menjadi salah satu tumpuan masyarakat apabila adanya kejadian-kejadian darurat seperti itu. Di mana untuk jembatan yang saat ini kita lihat di belakang saya ini sudah diperbaiki, sementara dapat dilewati dengan kendaraan roda 2 dan juga pejalan kaki. Sementara untuk kendaraan roda 4 dan juga truk-truk besar ini dapat melewati jalan-jalan alternatif yang berada di desa lainnya. Dan kalau kita melihat di sebelah kanan saya ini adalah lahan yang tadinya merupakan persawahan dan juga rumah-rumah warga yang telah hanyut pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi pada 18 hari yang lalu. Dan kalau tadi disampaikan oleh Sekretaris Desa, memang ada ratusan hektar persawahan hingga mencapai ke Kecamatan Tripejaya, yang dimana hingga saat ini untuk Kecamatan Tripejaya masih salah satu kecamatan terisolir, beberapa desanya masih terisolir. Dan hingga saat ini kalau kita melihat memang untuk prosesnya masih sangat lambat begitu kalau disampaikan oleh warga, baik dari rehabilitasi dan juga pemulihan termasuk irigasi. Tadi salah satunya irigasi ini menjadi hal ataupun fokus dari masyarakat yang dibutuhkan saat ini. Karena memang untuk pembersihan yang saat ini dilakukan sejak pagi hari tadi, ini sangat membutuhkan air bersih, tadi disampaikan oleh warga. Namun hingga saat ini untuk air bersih masih belum masuk ke area ini, di mana area ini menjadi area paling dekat begitu ya dari pusat kota. Sementara untuk di daerah lainnya tidak hanya listrik tetapi juga air juga belum dapat diakses seperti itu. Di samping itu juga kalau tadi disampaikan oleh warga untuk irigasi ini hingga saat ini untuk bendungan saja masih sangat sulit begitu karena memang ada puluhan bendungan yang di Kabupaten Gayo Luwes ini masih rusak berat, tidak hanya jembatan begitu, jadinya jembatan sendiri ada sebanyak 93 update terbarunya per hari ini yang rusak berat. Dan hingga saat ini untuk proses pemulihan ataupun perbaikan baru mulai dilakukan beberapa hari yang lalu dari Kementerian PU untuk mengerahkan sejumlah eskavator ke daerah-daerah termasuk daerah-daerah pegunungan, melihat dari Kabupaten Gayo Luwes ini merupakan daerah dataran tinggi. Hal inilah yang menjadi salah satu kesulitan dari tim gabungan sendiri untuk mengakses daerah-daerah tersebut, di mana ada puluhan tanah longsor yang hingga saat ini masih memenuhi ataupun menutup jalan-jalan yang ada di dataran tinggi tersebut. Sementara untuk penyaluran bantuan hingga saat ini sudah mulai mengalir ke daerah-daerah, salah satunya ke daerah-daerah terisolir, di mana dari personel TNI Polri ini sudah mulai berjalan kaki ataupun mengerahkan kendaraan roda 2 seperti motor trail untuk mengantarkan bantuan-bantuan tersebut. Tentunya dari pemerintah daerah sendiri berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan penanganan yang cepat, terutama untuk pembangunan jembatan, irigasi, bendungan, dan salah satunya adalah terkait dengan relokasi yang hingga saat ini belum juga ada kepastian dari masyarakat, di mana ada setidaknya 11 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Gayo Luwes ini, dan hingga saat ini relokasi masih belum diketahui di daerah mana. Namun tadi disebutkan dari Kadis setempat memang untuk relokasi akan dilakukan di jarak 1 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini. Setidaknya untuk di Desa Rigep sendiri, dari masyarakat ada yang masih bertahan di rumahnya masing-masing, dan sementara untuk dari pengungsi lainnya ini mengungsi di jarak 1 km dari lokasi saya mengabarkan yang berada di dataran yang lebih tinggi untuk memastikan apabila ada kejadian susulan begitu ini tidak akan
terdampak. Namun kalau kita melihat dari cuaca yang terjadi saat ini memang cuacanya bagus, terik, namun untuk di 3 hari kemarin ini curah hujan yang tinggi mengguyur daerah Kabupaten Gayo Luwes, tepatnya adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti di Tripejaya, Pantan Cuaca, dan juga di kecamatan-kecamatan lainnya. Untuk sementara itu, Jose dan juga Gloria yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Nadia, lalu menurut pengamatan Anda di sana bagaimana dengan kondisi warga terdampak di posko pengungsian? Kira-kira kebutuhan apa yang mereka masih perlukan? Ya, Glory dan juga Jose, hingga saat ini untuk yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah pengungsian, salah satunya kemarin saya sempat mengunjungi pengungsian KLB, di mana disampaikan memang hingga saat ini seperti kasur dan juga obat-obatan yang sangat ini masih dibutuhkan. Karena untuk para pengungsi, khususnya anak-anak ini mulai mengalami sakit perut dan juga batuk-batuk, di mana batuk-batuk dan sakit perut ini sudah terjadi dari sejak mereka mengungsi dari daerahnya, salah satunya seperti di daerah Agusen, mereka memilih untuk berjalan kaki selama sekitar 17 sampai 19 km, dan saat itu memang hujan deras mengguyur daerah desa Agusen. Hal tersebutlah yang disebutkan ataupun yang dikatakan oleh dokter yang menyebabkan anak-anak ini mengalami sakit perut dan juga salah satunya adalah batuk-batuk, di mana setelah sampai di pengungsian juga mereka ini tidak mendapatkan tempat tidur yang layak, di mana alasnya langsung menggunakan semen ataupun hanya beralaskan kasur biasa. Dan kalau kita melihat memang suhu di Kabupaten Gayo Luwes ini setiap malam ini sangat dingin begitu, Glory dan juga Jose. Hal ini juga salah satunya yang menyebabkan dari anak-anak di Kabupaten Gayo Luwes yang mengungsi, di mana ada sebanyak 33.000, lebih dari 33.000 pengungsi yang saat ini masih membutuhkan kasur begitu ya, karena memang kasur yang diberikan oleh BNPB saat ini hanya diperuntukkan untuk lansia. Seperti itu, Glory dan juga Jose. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.